Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku Riva Della Vega. Oke guys, di video kali ini aku akan bagikan resep cara membuat bitter bolen. Ini hampir mirip dengan brulee bomb, cuma kalau brulee bomb itu bagian tengahnya diisi keju mozzarella. Sedangkan kalau bitter bolen nggak pakai mozzarella. Ini rasanya dijamin enak banget, anak-anak pasti suka dan juga bisa dijadikan ide jualan yang bisa menambah penghasilan kalian selama di rumah aja. Sebelum kita mulai ke tutorial pembuatan, pastikan kalian udah cek kolom deskripsi atau klik tanda panah ke bawah yang ada di samping kanan judul. Karena di deskripsi ini aku udah cantumkan detail bahan-bahan di video. Selain itu di deskripsi ini juga udah aku cantumkan link pembelian untuk bahan baku, perintilan dapur, cookware dan juga elektronik dapur yang aku pakai di video. Nah ini linknya tinggal kalian klik aja, dan semua link ini udah aku kategorikan berdasarkan kategorinya masing-masing seperti bahan baku, perintilan dapur, cookware dan juga elektronik dapur. By the way, ini bukan aku yang jualan ya, tapi ini merupakan toko yang aku rekomendasikan ataupun toko yang pernah aku beli untuk membeli semua kebutuhan di video. Khusus untuk produk Mito elektronik dan stain cookware, pastikan kalian beli di link yang udah aku cantumkan di sini, karena ini merupakan link toko resminya stain cookware dan juga Mito elektronik yang asli ataupun yang resmi, supaya kalian mendapatkan jaminan produk yang original. Dan di link pembelian ini ada dua aplikasi marketplace yang biasa aku pakai, yaitu Shopee dan juga Lazada. Jadi silahkan dipilih berdasarkan aplikasi marketplace yang kalian punya. Untuk bahan-bahannya siapkan 5 potong sosis, 10 lembar beef burger, boleh pakai merek apa aja, 200 ml susu UHT, wortel yang udah dipotong-potong kecil, keju yang sudah diparut, 100 gram terigu, 100 gram makaroni pasta, 3 batang seledri yang sudah diiris, 1 siung bawang bombay, dan 5 siung bawang putih yang sudah dicincang halus, 2 saset kaldu bubuk, dan 1 saset lada bubuk. Langkah pertama langsung aja, ini beef burger dan juga sosisnya kita potong-potong jadi kecil-kecil dulu. Dan untuk memotongnya ini aku pakai Neo Blade dari Stain Cookware yang satu setnya dapat 4 jenis pisau yang bisa dipakai sesuai dengan kebutuhan, 1 talenan, 1 gunting dan juga 1 alat untuk mengasahnya. Pisau ini juga berfungsi untuk memotong bahan makanan supaya tidak menempel di pisaunya. Dan untuk memasaknya kali ini aku mau pakai glow pan series dari Stain Cookware yang satu setnya dapat 4 jenis pan yang bisa dipakai sesuai dengan kebutuhan. Terbuat dari marble Greblon coating dari Jerman yang dijamin super duper anti lengket. Untuk pannya sendiri ini tebal banget dan bisa menghantarkan panas dengan baik. Jadi makanan yang dimasak bisa matang dengan sempurna. Tersedia dengan 3 pilihan warna, yaitu warna pink, biru, dan juga ungu. Silakan dipilih berdasarkan warna yang kalian suka di marketplace kesayangan kalian. Langkah berikutnya langsung aja kita rebus dulu makaroni pastanya dalam air yang sudah mendidih, dan direbusnya nggak usah lama-lama, cukup 5 menit aja. Setelah itu kita angkat dan tiriskan. Langkah berikutnya lelehkan 2 sendok makan margarin, kemudian tumis bawang bombay dan bawang putih sampai harum. Terus kita masukin wortel dan diaduk sampai tercampur rata. Terus masukin sosis dan beef burger yang udah dipotong-potong tadi dan dimasak sampai sosis dan beef burgernya matang. Kalau sosis dan beef burgernya udah mateng, kita tambahin makaroni yang udah direbus tadi, susu cair, kaldu bubuk, dan lada bubuk, lalu diaduk sampai tercampur rata. Terus tambahin seledri dan juga keju parut. Aduk lagi sampai tercampur rata. Dan terakhir tambahkan tepung terigu, lalu diaduk sampai teksturnya jadi pulen.
Nah, kurang lebih teksturnya jadi pulen kayak gini. Kalau udah, langsung aja kita angkat dan dinginkan. Langkah berikutnya, takar 1 sendok makan adonan, kemudian dipadatkan dengan cara dikepal-kepal kayak gini dan dibulat-bulat sampai rapi. Nah, ini gampang banget cara ngebentuknya. Langsung aja kita lakukan hal yang sama sampai adonannya habis. Langkah berikutnya, siapkan 2 butir telur, tambahkan garam secukupnya, kemudian dikocok lepas. Langkah berikutnya, adonan yang udah dibulat-bulat tadi kita celupkan ke dalam kocokan telur, lalu dibalut dengan tepung panir. Seperti biasa ya, ini nggak langsung aku padatkan, akan aku tunggu sampai banyak dulu, baru nanti dipadatkan. Supaya telurnya meresap dulu ke dalam tepung panir, dengan begitu akan lebih mudah dipadatkan dan nggak belepotan di tangan. Nah, kalau udah banyak kayak gini, langsung aja kita padatkan dengan cara dikepal-kepal dan dibulat-bulat kayak gini ya. Gampang banget pokoknya. Ini supaya gak ambiar pada saat digoreng. Kalau udah dibalut dengan tepung panir semua kayak gini ya hasilnya. Ini jadi 85 butir. Kalau udah kayak gini bisa langsung dikemas atau juga bisa langsung digoreng. Dan untuk mengemasnya ini aku pakai mika ukuran 4 eko. Satu mika 4 eko ini bisa menampung 5 bitter bolen. Dan untuk harga jualnya, 1 mika bitter bolen ini bisa dijual dengan harga sekitar 15.000, atau silakan disesuaikan sendiri untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat. Langkah berikutnya, langsung aja bitter bolennya ini kita goreng dulu dalam minyak yang udah dipanaskan terlebih dahulu. Digoreng sampai matang golden brown. Kalau udah matang dan golden brown kayak gini, langsung aja kita angkat dan tiriskan, lalu siap untuk disajikan. Nah, ini dia hasilnya bitter bolen yang aku buat. Gimana cara bikinnya? Gampang banget kan? Satu resep yang aku bagikan ini jadi 85 butir, dan ini rasanya dijamin enak banget, apalagi kalau makannya dicocol saus sambal atau pakai cabai rawit hijau. Untuk masa ketahanannya, bitter bolen yang belum digoreng bisa disimpan di kulkas, bisa tahan 1 minggu. Kalau dibekukan di freezer selama masih beku sempurna, bisa tahan sampai dengan 1 bulan. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian, supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.